Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Lutfia Febrianti. I am from 5C of English Education Department, Faculty of Education and Teachers Training, and I was in group 2 which discuss about philosophy and theory of education or filsafat dan teori pendidikan. Nah, teman-teman, karena kita di sini akan membahas tentang filsafat dan teori pendidikan, maka pertama-tama saya akan membahas dulu sedikit saja apa itu filsafat dan apa itu teori pendidikan. Filsafat menurut Hasbullah Bakri adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu secara mendalam tentang ketuhanan, alam semesta, dan manusia, sehingga melahirkan ilmu pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya dan sejauh mana yang dapat dicapai oleh akal manusia. Sedangkan teori pendidikan adalah pernyataan-pernyataan umum tentang pendidikan untuk menjelaskan keterkaitan antara berbagai fakta atau fenomena dalam pendidikan. Nah, karena tadi saya sudah menjelaskan sedikit pengertian filsafat sama teori pendidikan, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan masalah-masalah pendidikan. Nah, filsafat pendidikan ini mencoba untuk memahami tujuan, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang mendasari pendidikan. Konsep dasarnya sendiri memainkan peran penting untuk membentuk rangka pemikiran dan juga praktik pemikiran yang efektif. Filsafat pendidikan memungkinkan kita untuk melihat pendidikan lebih dari sekadar transfer pengetahuan. Ini melibatkan pemikiran kritis tentang tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai melalui pendidikan. Selanjutnya kita akan lanjut kepada pembahasan tentang konsep-konsep dasar dalam filsafat pendidikan. Konsep-konsep filsafat pendidikan sendiri membantu kita memahami pentingnya pendidikan dalam membentuk individu, masyarakat, dan juga masa depan. Filsafat pendidikan memiliki beberapa konsep dasar. Di antaranya yaitu yang pertama ada epistemologi, yaitu yang berkaitan dengan bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Melalui epistemologi dapat membantu kita memahami peran pengalaman, rasionalitas, dan pembelajaran dalam mengembangkan pengetahuan. Yang kedua ada ontologi. Ontologi dapat membantu kita untuk mengenali nilai-nilai dasar yang harus atau yang perlu ditanamkan kepada siswa dalam pendidikan. Nah, nilai-nilai ini seperti nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan juga nilai kebaikan lainnya. Yang ketiga ada etika dan moralitas. Dalam konsep dasar ini membantu kita untuk mengembangkan pendidikan melalui atau berfokus pada pengembangan karakter dan moralitas peserta didik. Karakter seperti harus memiliki integritas, tanggung jawab, empati, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita beralih kepada pembahasan mengenai teori dan bagaimana implementasinya di dalam ruang lingkup pendidikan. Teori-teori ini berkembang dari berbagai pandangan filosofis dan juga psikologis. Seperti yang pertama ada behaviorism atau behaviorisme. Teori ini dikembangkan oleh John B. Watson dan B. F. Skinner. Mereka menekankan bahwa pembelajaran adalah hasil dari perubahan tingkah laku sebagai respons dari pengaruh luar atau pengaruh eksternal. Teori ini dapat diterapkan melalui penguatan positif
maupun negatif untuk membentuk karakter atau perilaku siswa, seperti penggunaan sistem apresiasi atau penghargaan. Guru dapat menekankan kepada siswanya bahwa jika mereka aktif berdiskusi dalam kelas atau aktif mengikuti mata pelajaran, maka di akhir nanti mereka akan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, dari situ tanpa sadar, siswa akan merubah tingkah laku atau perilakunya selama mengikuti pelajaran guru tersebut. Itu yang disebut dengan behaviorism. Selanjutnya yaitu cognitivism atau kognitivisme. Teori ini menekankan pada proses mental dalam pembelajaran, seperti pemahaman bagaimana cara siswa berpikir, mengingat, dan memproses informasi. Bagi Jean Piaget, hal ini sangat penting untuk merancang strategi pembelajaran yang efektif. Teori ini dapat dilatih melalui pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Seperti guru memberikan tugas kepada siswanya untuk melakukan eksperimen sains sederhana, seperti menyuruh mereka untuk mengamati proses air mendidih, mengamati proses cairnya es, dan setelahnya siswa diharuskan menulis atau menjelaskan bagaimana proses atau perubahan yang terjadi dari air mendidih maupun es yang mencair. Hal ini dapat merangsang siswa untuk berpikir kritis dan juga dituangkannya di dalam penjelasan yang akan dia jelaskan. Selanjutnya ada humanism atau humanisme. Teori ini dikembangkan oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow. Mereka menekankan pentingnya pertumbuhan pribadi dan pengembangan potensi individu secara menyeluruh. Hal ini dapat berfokus pada kebutuhan, perasaan, motivasi, dan emosional siswa. Contohnya, seperti guru yang menciptakan suasana kelas yang ramah, menghargai perasaan, pendapat, dan juga pengalaman siswa, serta mendorong eksplorasi diri. Selanjutnya, social learning theory atau teori pembelajaran sosial. Teori ini dikembangkan oleh Albert Bandura. Beliau menekankan pentingnya observasi dan modeling dalam pembelajaran. Dalam teori ini, siswa dapat belajar dari mengamati perilaku seseorang dan juga menirunya. Contohnya, seperti seorang siswa yang mengagumi salah satu gurunya dan juga tanpa sadar siswa itu mengamati nih tingkah laku guru tersebut, sehingga di dalam kehidupannya sehari-hari siswa itu meniru apa yang dilakukan oleh gurunya, dari mulai gaya belajar, dari gaya berpakaian dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada multiple intelligences atau kecerdasan ganda. Teori ini dikembangkan oleh Howard Gardner. Beliau menekankan bahwa kecerdasan bukan berasal hanya dari satu kemampuan tunggal, melainkan dari berbagai kemampuan yang berbeda. Di dalam satu kelas pasti memiliki siswa dengan gaya belajar yang berbeda. Untuk itu, guru sebagai implementasinya harus merancang kegiatan yang sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing, seperti aktivitas fisik untuk orang yang memiliki kecerdasan kinestik atau kegiatan seni untuk orang-orang yang memiliki kecerdasan visual. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada pada tahap terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, pada kesimpulannya, teori pendidikan dan filsafat pendidikan memiliki objek materi kajian yang sama, yakni manusia dengan tindakan dan pemikiran pendidikannya. Meskipun demikian, keduanya memiliki objek kajian yang berbeda, teman-teman. Seperti teori pendidikan mengkaji apa, mengapa, dan bagaimana pendidikan berlangsung. Sedangkan filsafat pendidikan mengkaji pandangan mendasar dan menyeluruh yang menjadi acuan pemikiran dan pelaksanaan pendidikan.
Lalu, filsafat dan teori pendidikan memberikan dasar yang penting untuk memahami dan merancang proses pendidikan. Dengan memahami berbagai pendekatan ini, pendidik dapat merancang strategi pengajaran yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan siswa, serta memajukan tujuan pendidikan yang lebih luas, seperti pembentukan individu yang kritis, kreatif, dan juga bertanggung jawab. Okay guys, that's all from my discuss about philosophy and theory of education. So thank you for your attention and thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.